Jadi kita sekarang ngaji itu belajar untuk bisa dimaknai secara benar. Jadi ngaji itu bukan hanya sekedar janji-janji pahala, janji-janji surga, tapi kita tidak paham apa sebenarnya. Kalau sekedar janji-janji surga, janji-janji pahala itu ya sulit untuk dicerna. Kita kadang-kadang boro-boro bisa mengamalkan sesuatu, ya bener loh. Kamu amalkan puasa ini, nanti kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sebesar gunung. Gimana pahala sebesar gunung? Ya nggak bisa diartikan. Kamu misalkan puasa sekian hari, maka kamu akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Ya habis tuh dosa-dosa kita nih. Ya memang secara manusiawi kita akan terbangun ke sana. Tapi itu sebenarnya tidak memberikan pendidikan untuk membangun kesadaran kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita sholat juga kalau kita nggak ngerti artinya, nggak paham maknanya, hanya sebatas pahala-pahala, sholat kita ya berlalu seperti biasa aja, nggak ada yang bisa kita ambil hikmahnya, ya kan? Padahal sholat itu kan salah satu cara Allah memberikan kita supaya kita refreshing di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi kalau lagi menjahit, ya, lagi sibuk-sibuk menjahit nih, pusing kan, wah capek juga kan. Nah, Allah sebenarnya udah ngasih waktu tuh, dah sholat zuhur dulu, biar kamu refresh, biar kamu bisa istirahat. Seperti itu. Ada ketenangan, ada refreshing. Habis itu kerja lagi, habis itu istirahat lagi. Ada timetable-nya. Jadi bukan hanya sekedar seremonial atau ibadah-ibadah seremonial yang kita melewatkan maknanya begitu saja. Begitu ya. Termasuk juga kita belajar memahami surga itu apa, neraka itu apa. Nah, ini jadi kan ada istilah peribahasa surga dunia, ya, siksa dunia. Surga dunia atau siksa dunia. Itu istilah itu sudah umum loh. Wah, dia hidupnya enak banget surga tuh, dapat surga dunia. Tapi pemahaman kita kalau surga dunia itu arahnya ke yang negatif ya, kemaksiatan. Itu surga dunia ya, bilang ya. Alexis juga. Saritem apa? Ya. Nah, jangan dibolak-balik peribahasa itu. Sebenarnya peribahasa itu ada dan itu bisa kita terapkan. Jangan diarahkan ke yang negatif. Wah, surga dunia, minum-minuman, main cewek, ya, terusan hidup hura-hura. Wah, disangkanya itu surga dunia. Bukan. Surga dunia itu seperti ini. Surga dunia itu adalah kedamaian hati kita, kebahagiaan hati kita ketika hidup di dunia. Ya. Kalau kita pengen masuk surga nanti di akhirat, maka hati kita ini waktu di dunia juga harus ditenangkan dulu, dibahagiakan dulu hatinya, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Bagaimana kita bisa masuk surga sementara di dunia kita hidupnya sengsara? Coba. Hidupnya sengsara itu artinya yang sengsara. Kalau hati kita sengsara, hati kita selalu gundah gulana, bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah? Boro-boro bisa berzikir karena hati kita terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan, kegundahan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, was-was. Aduh, besok bisa makan apa? Aduh, bakal kebeli nggak tuh motor? Semua itu akan justru menyiksa diri kita. Boro-boro kita bisa hidup bahagia. Nah, arti kehidupan surga dunia itu adalah orang yang hidupnya benar-benar tenang, orang yang hatinya benar-benar mutmainnah. Dalam Al-Quran dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah orang yang hatinya selamat, hatinya itu damai, ya, hatinya tenang. Ya itu. Ya kalau kita hatinya nggak pernah tenang, kita mati juga ya nggak bakalan tenang. Masih penasaran, aduh, masa mau mati ini, motor juga belum punya. Iya, kadang-kadang dalam pikiran kita kan kayak gitu. Jadi boro-boro bisa buat ibadah, boro-boro hati kita bisa tenang berzikir kepada Allah.
Nah, itu surga dunia. Nah, neraka dunia itu seperti apa? Yang neraka dunia kebalikannya. Kita itu disiksa di dunia ketika kita selalu menuruti semua keinginan nafsu kita. Yang namanya nafsu, setelah kita turuti A, dia akan meminta B. Setelah A dan B keturutan, dia akan meminta C. Setelah A, B, C keturutan, dia akan meminta D. Terus semakin gede, udah nih tercapai, dia akan pengen yang lebih gede lagi. Setelah tercapai, dia pengen yang lebih gede lagi. Gak bakalan ada habisnya. Akhirnya sampai akhir hayat kita hanya sibuk menuruti keinginan nafsu kita. Itu namanya siksa dunia. Terbelenggu dengan nafsu. Kita ini terbelenggu dengan nafsu. Sekarang dalam ceritanya Nabi Adam itu kan sudah dimasukkan ke surga oleh Allah. Sudah di posisi di dalam surga. Lalu Nabi Adam itu bisa diturunkan dari surga karena apa? Karena Nabi Adam mengikuti keinginan nafsunya. Apa? Yaitu ingin mengambil buah khuldi. Orang yang sudah di dalam surga saja karena mengikuti keinginan nafsu, dia diturunkan ke bumi. Apalagi kita yang masih di bumi. Bagaimana kita bisa masuk ke surga sana? Di surga itu adalah tempat yang damai, tempat yang tenang, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Bahkan dalam ceritanya kan setiap keinginan apapun di surga itu tinggal kerentekan di dalam hati, tinggal kita ucapkan dalam hati, maka langsung ada. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak pernah punya keinginan. Ngerti nggak? Ketika di dunia dia tidak banyak keinginan, tidak banyak mengikuti keinginan nafsunya, terkekang nafsunya, sehingga di akhirat itu, di surga itu keinginannya muncul. Nah, ketika keinginannya muncul dengan sendirinya, apa yang dia inginkan itu akan ada. Jadi kebalikannya, kalau di dunia kita pingin sesuatu, pingin nih hayang iya, entah langsung muncul. Kenapa? Nah, ini tipu hukum alamnya dan yang dibuat oleh Allah. Kita harus berusaha dulu, disusah payahkan dulu. Tapi nanti di akhirat kita ingin apapun tanpa susah payah.